Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Presidensial Institute, forum yang menarasikan berbagai masalah kebangsaan, masalah politik, sosial, budaya, keamanan, dan sebagainya. Kali ini kita masih berburu informasi tentang berbagai persoalan-persoalan yang up to date, tentu persoalan-persoalan kebangsaan yang masih menyelimuti bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, di hadapan kita sudah ada Dr. Muhaddam Labulu, seorang dosen senior di ilmu pemerintahan IPDN, dan tentu kita akan membicarakan berbagai hal. Dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan PLT yang ujung-ujungnya kekuasaan juga. Jadi 2022 ini konon ada 101 kepala daerah yang selesai masa jabatannya. Nah, tentu ini berkaitan erat dengan kepemerintahan kita ke depan. Belum lagi ribut-ribut di berbagai institusi kita saat ini. Tentu ini memberikan satu pertanyaan besar kepada kita semua. Nah, selamat pagi, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat Pak Dr. Aminuddin. Terima kasih sudah podcast hari ini ya. Ya, jadi ini podcast yang kedua dengan Pak Muhaddam. Jadi kalau kita lihat di Indonesia Lawyers Club-nya punya Pak Karni Ilyas itu mempodcast tentang satu tema tentang kasusnya Pak Sambo aja sampai 6 episode. Jadi sebenarnya ilmu ini sangat luas, apalagi ilmu pemerintahan, ilmu tentang satu kasus kasusnya yang bisa lagi dilihat marak Kaisar Sambo saja. Bisa dilihat dari berbagai berbagai dimensi, perspektif ya. Dari berbagai perspektif. Nah, sebelum kita mengarah ke persoalan yang kita akan bicarakan tentang bagaimana undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya tentang PLT Gubernur Wali Kota ini, mungkin sedikit tentang drama berseri ini. Barangkali dari sisi ilmu pemerintahan, Prof, bisa menukilkan sedikit. Ya, terima kasih Pak Dr. Aminuddin. Ya, dalam kasus yang akhir ini sangat semarak kita menjadi fokus perhatian publik semua stakeholder. Saya kira kalau saya cuma teringat dengan statementnya Michel Foucault itu seorang filosof Prancis itu. Kekuasaan dimanapun Anda tempatkan, apakah itu di kepolisian, kekuasaan itu di presiden, apakah kekuasaan di tentara, bahkan direktorat seperti kasus Unila itu Lampung. Dia kekuasaan itu di mana saja dia masuk, mesti satu adalah kata Michel harus diinstitusionalisasikan, harus diformalisasi, jadi harus jelas itu. Jadi kalau Anda misalnya bentuk satgasus, organisasi-organisasi siluman, yang tidak jelas di dalam struktur-struktur begitu, itu sangat berbahaya. Kita kenal di zaman Orde Baru ada istilah Petrus itu penembak misterius. Itu kan dijalankan oleh organisasi atau unit-unit yang tidak jelas di dalam struktur kenegaraan, struktur pemerintahan. Itu sangat-sangat berbahaya. Maka semua unit-unit yang kita bentuk dalam struktur pemerintahan, dia harus diinstitusionalisasikan. Itu pertama. Kedua, supaya kekuasaan ini tidak melebar kemana-mana, tidak menciptakan abuse of power, dia harus dibagi, Pak. Kekuasaan itu kalau tersentralistik. Dia eksekutifnya, dia judikatifnya, dia juga adalah legislatifnya, dia bikin aturan, dia pungut, dia setor, gitu ya. Dia lagi yang bagi. Lalu kemudian orang-orang takut dengan satu badan kecil yang tidak jelas, yang super body tadi gitu ya. Di situ semua yang bisa mengangkat seseorang jadi pemimpin, di situ katanya bisa memutasi orang, mendemosi orang, mempromosikan orang. Itu kan bahaya itu. Apalagi dia, saya katakan tadi, organisasi yang tidak jelas itu. Jadi dia harus dibagi. Siapa yang melakukan apa, di mana dan bagaimana. Itu kata Laswell itu Nah, yang terakhir saya kira adalah kata Michel Foucault itu, satu kekuasaan dimanapun, dia mesti dikontrol, Pak.
seperti contoh kasus yang kita lihat hari ini, itu kalau tidak dikontrol oleh civil society, nggak mungkin akan terangkat. Betul. Karena yang dua, ya kekuasaan pada pemerintah, kan dia bagian dari pemerintah masalahnya. Ya. Yang kedua adalah pengontrol-pengontrol yang lain, itu kan tidak efektif. Ya. Ya, semua tiarap hari ini. Karena tidak efektifnya karena tidak berani. Satu, tidak berani begitu ya. Sistem politik kita juga tidak memberikan ruang yang cukup menurut saya gitu ya. Misalnya di dalam konteks fungsi pengawasan dewan, kalau 80% semua ada di dalam porsi pemerintah, tentu saja kelompok-kelompok yang berada di luar itu tidak berimbang dia itu ya. Nah, kita cuma berharap pada civil society, yang kedua, dia melakukan class action dan sebagainya. Civil society pun sekarang juga terbagi banyak yang berhitung karena sedikit-sedikit kena undang-undang ITE lah, kena ini, kena itu. Orang berhati-hati untuk melakukan itu. Sekalipun misalnya Kapolri mengatakan bahwa silakan kritik saya, tapi orang kan tidak berani. Hanya yang punya nyali itu yang bisa melakukan itu. Ya, dia mesti berhitung itu. Ya. Harus kompak makanya. Walaupun presiden bilang silakan kritik saya, atau misalnya seorang kemarin misalnya Kapolri bilang beri masukan, kan tidak semua orang berani itu. Ya. Terkadang kita suka belajar sama film-film Hollywood gitu, Prof. Iya, betul. Misalnya ada gangster, ada mafia, ada apa, ujung-ujungnya dia kerjasama dengan aparat penegak hukum, gitu kan? Iya. Gitu kan. Yang sangat kentara sekali film-film India itu. dan polisi India menjadi orang yang institusi yang paling backingnya gitu kan. Oke. Saya jadi ingat film Lawless itu ya, yang diangkat dari novel Honduras itu ya. Pemainnya itu terkenal, Clark gitu ya. Lawless itu cerita soal bagaimana hukum tidak berfungsi. Dia buat satu pengantar filosofinya untuk nonton film itu. Kata benar, when the law becomes dysfunction itu ya, outlaw becomes heroes. Maksudnya ketika hukum itu tidak berfungsi, maka hukum jalanan, outlaw itu becomes hero, akan menjadi pahlawan, gitu ya. Jadi kalau hukum di dalam konteks pemerintahan itu tidak berfungsi, gagal menciptakan keadilan, ya gagal menegakkan rules, aturan itu, maka jangan salahkan kemudian hukum-hukum jalanan itu muncul, ya karena orang berharap siapa yang paling bisa menegakkan hukum, ya itu bahayanya ketika pemerintah tidak bisa menegakkan hukum itu. Itu yang saya kira kemudian dilakukan oleh teman-teman di Front Pembela Islam ya. Ya, itu salah satu. Mereka kan alasannya kenapa bergerak sendiri, tidak lapor ke polisi dan sebagainya, karena berkali-kali lapor selalu tidak ada perkembangan, sehingga mereka bergerak sendiri untuk menegakkan, alasannya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya ini yang mereka tekankan. Kalau amar ma'ruf, semua ulama, semua pendeta, semua kiai, semua tokoh-tokoh agama bicara amar ma'ruf. Cuman nahi mungkarnya itu kan tidak banyak yang berani, kira-kira begitu. Benar. Saya setuju itu, Pak. Saya setuju itu. Karena dalam Islam itu selalu saja, walaupun kita bentuk sistem pemerintahan Islam pun, tetap ada satu institusi yang melakukan kontrol, mengingatkan itu. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Saya kira itu konsepsi check and balance system di situ sebenarnya, dalam sistem ketatanegaraan itu. Ya sebenarnya munculnya ilmu pemerintahan ini kan juga bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya ya. Iya, betul. Para dosen, para penggiat pemerintahan, para aparatur negara itu pedomannya ya harus amar ma'ruf nahi mungkar, kan gitu. Jangan lantas larut terlibat dalam kolusi nepotisme dan sebagainya. Itu yang kemudian merusak tatanan bangsa ini kan, itu kan, Prof. Betul. Jadi sehingga kita menjadi negara yang gamang itu mundur kena, maju kena juga gitu. Karena persoalan-persoalan hukum yang tidak ditaati oleh stakeholder itu sendiri kan gitu. Iya. Betul. Nah, berkaitan dengan ini misalnya yang kita bicarakan ini, Prof, PLT, pilkada ini kan kemarin sempat ramai itu. PLT, undang-undang yang banyak undang-undang yang dilanggar konon gitu.
Karena banyak, misalnya ada teman saya yang baru 3 tahun menjabat bupati, tiba-tiba dia harus menyerahkan karena aturan kan, karena undang-undang dia harus meletakkan jabatannya, kemudian diganti selama masa 2 tahun kepemerintahan diganti oleh jabatan yang dia tidak berkeringat, tidak mengeluarkan modal banyak, cukup dengan penunjukan misalnya Mendagri dia udah menjadi seorang bupati, seorang gubernur gitu. Iya, iya. Gimana pandangan Prof. Muhadam? Ya, sebenarnya kan dasar untuk menempatkan seorang menjadi PJ Ya. itu kan jelas di dalam pasal 201 Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016 itu Ya. kan. Pasal 910 itu kan untuk level kabupaten kota diisi oleh PJ yang setingkat dengan Pratama. Ya. Untuk level provinsi itu yang selevel dalam struktural itu adalah PJ yang madya itu. Ya. Nah, sebenarnya saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa Kemendagri kan selama ini mendasarkan dari situ kan. Tidak Ya. ada kekeliruan sebenarnya. Ya. Menteri Dalam Negeri karena berpijak pada dasar yang jelas itu ya. Undang-Undang Pilkada pasal 201. Sebenarnya saya sudah bicara itu di depan fraksi P3 ketika ngundang saya itu Pak Ya. Aminuddin. Ya. Sebenarnya pasal 201 itu keliru. Ya, yang bikin pasal itu kan Anda dari Senayan itu. DPR, iya. Pemerintah itu Kementerian Dalam Negeri hanya melaksanakan. Melaksanakan saja. Kenapa saya mengatakan keliru? Ya, kenapa saya katakan keliru? Karena pasal 201 itu semestinya tidak membayangkan ya entitas pemerintahan di level provinsi, kabupaten, kota sampai ke bawah itu adalah wilayah-wilayah administrasi atau wilayah dekonsentrasi sebagaimana di dalam konteks Undang-Undang 574. Kalau Undang-Undang 574 kan jelas provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan pun itu adalah wilayah dekonsentrasi pemerintah pusat. Jadi kalau Pak Menteri misalnya dalam negeri mengutus Pak Muhadam menjadi camat di Bandung, Ya. kota Bandung, atau mengutus Pak Aminuddin jadi lurah di Banten, bisa nggak dari pusat dibawa ke situ? Bisa. Bisa. Pak. Itu kan wilayah dekonsentrasi pemerintah pusat. Cuma persoalannya adalah dalam Undang-Undang 23 ini kabupaten kota itu daerah otonom murni. Provinsi juga adalah daerah otonom, Otonom. Pak. Walaupun dia menggunakan vis model sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, Ya. wakil pemerintah pusat kan begitu. Betul. Tapi kabupaten kota itu kan wilayah otonom. Betul. Nah, daerah otonom itu cirinya itu hanya 2 sebenarnya. Satu, kalau kepala daerah otonom itu dipilih. Kedua, kalau konsil atau representasi wakil-wakil rakyat itu dipilih juga Ya. oleh rakyat di situ. Itu cirinya. Maka kalau wilayah administrasi bagaimana? Kalau wilayah administrasi itu cukup diangkat saja, dropping oleh pemerintah pusat seperti tadi. Camat ditempatkan Betul. di semua tempat atau lurah bisa ditempatkan dari pusat nggak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya kabupaten kota itu wilayah administrasi atau daerah otonom murni? Daerah otonom murni, Pak. Maka mekanisme untuk mendropping orang di situ itu keliru. Semestinya itu cukup dipilih. Pakai dasar pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Pengertian demokratis hanya 2. Dipilih langsung yang normal 5 tahun sekali itu. Kedua, demokratis kalau tidak dipilih langsung oleh DPRD. Ya. Itu sudah dipakai di dalam PP kalau kepala daerah berhalangan tetap. Maka kepala daerah milih. Ya. Ya, yang itu kurang dari 2,5 tahun kan. Ya. Jadi cuma 2 option di situ itu ya. Jadi ketika kita menguraikan di dalam undang-undang sesuai dengan konstitusi pasal 18, semestinya pasal 201 itu adalah dalam masa transisi ke pilkada serentak itu dia hanya 2 mekanismenya, yaitu salah satunya diserahkan kepada DPRD. Jadi dipilih oleh DPRD, Pak. Ya. Bukan di dropping seperti sekarang. Ya, itu. Semestinya teman-teman di Senayan itu yang diubah. Ya, karena itu keliru. Nah, semestinya ada teman-teman dari civil society melakukan Harus ada gerakan ke civil mahkamah. society lagi. Iya, menguji itu, Pak. Betul. Itu menguji keabsahan 201 dengan pasal 18 itu, Ya. Pak. Karena itu sebenarnya dropping keliru. Ya. Pembuat pasal itu membayangkan seakan-akan seluruh entitas itu adalah
entitas pemerintahan dalam konteks Undang-Undang 574 itu, Pak. Yang desentralisasi. Semuanya dekonsentrasi itu. Semuanya wilayah administrasi pemerintah pusat itu. Itu sebenarnya yang perlu dikoreksi, Pak. Ya. Jadi salah berarti ya? Keliru sebenarnya itu ya. Secara akademik sebenarnya keliru. Ya. Tapi kenapa dilaksanakan juga? Gitu? Nah, kenapa dilaksanakan? Karena itu dasar sepanjang tidak ada. Ya kan dalam hukum tekanan. Begitu. Ya sepanjang tidak ada perubahan maka hukum itu dianggap benar kan. Ya. Sejauh tidak ada putusan lebih baru dan lebih terakhir, apa itu? Nah itu yang kita pakai kan. Ya. Dalam istilah hukum itu kan hukum yang terakhir itu kan berlaku dibanding hukum sebelumnya kan. Nah belum ada yang mengganti pasal itu maka itu yang kita pakai. Ya. Jadi kalau teman-teman di Depdagri mengatakan misalnya, selama ini kan tidak ada tuntutan, dan selama ini sudah berjalan baik-baik saja. Betul. Tidak keliru. Karena sejak 574 sampai sekarang, itu aturan tidak pernah berubah. Jadi, mereka masih memandang, teman-teman di Senayan masih memandang bahwa konsepsi pemerintahan daerah itu, konsepsi di 574 itu, Pak. Jadi walaupun sampai ratusan PLT, itu juga masih kewenangan Depdagri juga tentunya ya. Semestinya. Ya idealnya kalau tidak ada tekanan. Ya, jadi saran saya kalau mau konkret adalah teman-teman civil society coba uji ya pasal 201 Undang-Undang Pilkada 10 2016 itu ya khususnya ayat 9, 10, 11 itu ke Mahkamah Konstitusi benturkan itu dengan uji dengan pasal 18 ayat 4 itu. Ya, karena cuma 2 option itu ya. Nggak ada istilah dropping sebenarnya itu. Ya. Itu di situ sebenarnya. Ya. Karena yang betul itu dipilih kembali atau dipilih oleh DPRD. Nah itu. Jadi kalau PLT itu jangka waktunya berapa yang maksimal gitu menurut di undang-undang? Kalau kebiasaan selama ini di dalam undang-undang itu kan maksimum 1 tahun. Nah ini lebih dari hampir 2 tahun. Nah ini tentu saja teman-teman di Kemendagri pasti akan melakukan perpanjangan. Begitu misalnya saya ngutus misalnya Pak Aminuddin sebagai Gubernur Banten. Maksimal di dalam aturan misalnya 1 tahun, saya bisa perpanjang setelah saya evaluasi. Bisa jadi misalnya tahun kedua itu bisa berganti orang. Bisa saja Pak. Ya, karena tidak ada ukuran yang permanen itu. Kecuali ditentukan langsung di dalam undang-undang bahwa masa jabatan seorang PJ itu 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kan tidak ditentukan itu. Mungkin harus ada peraturan menteri atau. Nah, itu yang diusulkan sebenarnya supaya ada kejelasan di dalam masa transisi ini. Tapi saya berpikir bahwa transisi ini kan hanya berlaku dalam kasus ini. Kalau kita sepakat tidak ada perubahan selanjutnya. Ya. Tapi itu kan tidak mungkin kita pakai. Suatu saat juga Senayan bisa berubah. 500 lebih anggota dewan berubah, konsensus itu bisa berubah. Bisa saja kembali lagi dalam kasus pilkada tidak langsung. Kalau tidak salah sudah digugat ke Ombudsman juga kalau nggak salah. Ya. Ombudsman. Oh ya. Ombudsman mengeluarkan kemarin itu ya, saya baca itu. Jadi Ombudsman itu mengeluarkan rekomendasi. Ya, yang sifatnya sunnah itu kepada Pak Menteri kan. Ya, mau dilaksanakan tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi kan secara moral, secara etik sebenarnya pemerintah harus melaksanakan itu. Jadi rekomendasinya kan 3. Salah satunya adalah memperjelas mekanisme itu di dalam instrumen yang lebih kuat, yaitu peraturan pemerintah. Tentang tadi mekanisme rekrutmennya seperti apa, proses seleksi, itu juga harus diminta transparan, dan masa waktunya itu seperti apa. Nah, itu saya kira yang direkomendasikan oleh teman-teman dari Ombudsman itu. Ada harapan dari Pak Muhadam tentang bagaimana sebaiknya tata kelola jabatan PLT ini, harapan ke depan yang untuk menjernihkan semua pro kontra yang selama ini beredar barangkali. Ya, saya kira kembali ke dalam konstitusi ya. Bagi saya kita pegang saja konstitusi itu pasal 18 ayat 4 itu. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Kalau kita konsisten dengan konstitusi, Pak Aminuddin, kita nggak butuh wakil di situ. Karena ayat itu hanya mengatakan gubernur,
bupati dan wali kota dipilih secara demokratis. Nggak ada wakil. Nggak ada wakil. Kecuali capres cawapres ya. Kecuali capres dan cawapres sudah jelas di dalam konstitusi. Kalau undang-undang pilkada nggak ada wakil. Iya, pasal 5, pasal 6 itu kan udah jelas di situ kan. Nah, tapi kalau pilkada itu kan cuma menentukan itu. Kalau kita mau efisiensi alasannya, ya mengurangi ketegangan politik, dinamika politik antara bupati dan wali kota. Kan kalau kita lihat penelitian dari LIPI dengan Kemendagri, itu kan rata-rata 95 sampai 96% hubungan kepala daerah dan wakil itu kan pecah kongsi. Iya. Hanya 4 sampai 6% itu yang tersisa. Ya. Satu periode oke, terus periode berikutnya biasanya wakilnya nyalon sendiri gitu. Benar-benar. Mereka hanya bulan madu sekitar 2 tahun, Pak. 2 tahun. Sisanya konflik itu, Pak. Ya. Ada yang bilang, ya saya dikasih pulpen tapi nggak ada tintanya. Betul itu Pak Aminuddin. Jadi saya kira waktu kita merancang dengan Prof. Jo Hermansyah dulu itu revisi terhadap Undang-Undang 32 2004 menjadi 2014. Karena Undang-Undang Pemda itu pecah menjadi 3 kan. Satu Undang-Undang Desa nomor 6 2014. Undang-Undang Pilkada yang 22 2014 dengan Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Pemda yang 23 2014 dan Undang-Undang Pilkada 22 2014, Pak. Nah itu kan hanya bertahan kurang lebih sekitar 2 bulan kurang. SBY keluarkan Perpres nomor 1 2014 membatalkan. Itu kan mekanismenya kembalikan kepada DPRD dan kepala daerah hanya dipilih 1. Untuk daerah-daerah dengan jumlah penduduk sekian, itu tidak perlu wakil kepala daerah. Untuk daerah dengan angka penduduk di atas 200.000, itu diberikan 1 wakil. Maksimum itu 10 juta, seperti DKI itu kan 2 wakil. Satu-satunya yang pakai PP itu hanya Ahok. Yang kemudian mengambil Jarot sebagai wakil gubernur. Sebenarnya DKI waktu itu bisa 2, Pak, karena dibolehkan. Penduduknya kan 10 jutaan gitu ya. Tapi Ahok hanya mengambil 1. Ya, nah yang lain seperti daerah-daerah di Papua yang jumlah penduduk kecil, Kalimantan, dia nggak perlu wakil, Pak. Karena itu, konstitusi, kalau konsisten ya begitu, Pak. Itu karena kebiasaan ewuh pakai ewuh aja kali ya. Betul. Dan bagi-bagi kue kekuasaan. Iya. Sama seperti wamen juga kan. Wamen itu kan nggak ada klausulnya kan. Jadi sebenarnya tujuan awal kenapa perlu wakil kepala daerah di dalam perdebatan di Senayan dulu. Ya, untuk menentukan wakil itu satu alasannya reasoningnya adalah untuk tadi yang Pak Aminuddin katakan, kita sharinglah karena tingkat konflik di daerah itu tinggi, maka dibagilah kekuasaan itu, satu jadi kepala daerah, satu jadi wakil. Jadi partai-partai lain itu bisa membangun konsensus karena ada representasi wakil. Tetapi faktanya kan tidak menunjukkan begitu. Yang saya bilang tadi, di atas 90% itu konflik yang terjadi. Awalnya itu bagaimana menjaga dinamika pemerintahan, benar sekali. Kekuasaan biar stabil dan sebagainya. Benar. Tapi ternyata belakangan malah labil gitu kan. Benar. Jadi misalnya 2 kongsi partai besar gitu kan, yang dimaksudkan untuk jalan pemerintahannya mulus, tapi ternyata di tengah perjalanan justru mereka baku hantam gitu kan, baku pukul konflik. Oke, sebagai closing statement, Prof, untuk pesan-pesan di podcast singkat ini terhadap bangsa Indonesia yang besar ini yang masih sangat membutuhkan nasihat-nasihat dari para ilmuwan. Nah, kira-kira apa, Prof? Ya, saya kira ada 3 bagian penting dalam kontribusi membangun bangsa supaya menjadi lebih baik gitu ya. Satu, kontribusi dari institusi terkecil sebagai akar pemerintahan, keluarga tentu saja. Ya. Yang kedua adalah institusi pendidikan. Nah, ini bagian saya ini, bagian Pak Aminuddin mencerahkan kemana-mana gitu ya. Menjadi wasit di dalam konteks mengembalikan sesuai dengan nilai-nilai etik, nilai ideal, aturan begitu. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah juga rules model ya, rule model itu. Ya, ada model yang bisa kita pakai. Ketika Pak Aminuddin masuk di dalam kelas, memberi contoh kepada mahasiswa bahwa inilah contoh pemimpin yang anti korupsi. Tetapi ketika kita keluar kelas, dia ditangkap oleh KPK.
kita nggak bisa berdiri lagi minggu depan Ya. untuk mencontohkan orang itu sebagai pemimpin. Orang kadang-kadang ya cepet, apalagi yang yang Muslim, ya masyarakat yang kelas kelas yang agamanya Ya. kuat, itu kan dia banyak mencontoh tadi role model itu loh. Nabi misalnya, itu kan sahabat-sahabat Nabi misalnya, itu kan yang jadikan sebagai role Ya, model. betul. Kiai ustadznya sampai dicium tangan. Ya. Nah kalau ya elit atau aktor-aktor semacam itu tidak menampilkan satu uswatun hasanah, ya satu perilaku yang baik, dia kehilangan role model. Kepada siapa? Masa dia mencontoh Rambo misalnya gitu ya? Dia mencontoh film-film Korea film. Dia kehilangan role model, dia akan ngambil film-film semacam itu di drama Korea, film-film Barat misalnya gitu ya. Nah itu mendidik karakter, membentuk karakter dia nanti. Nah saya kira itu poin penting saya kira. Kontribusi semua stakeholder tadi itu. Ya, keluarga, institusi pendidikan, dan saya kira adalah role model dari para pemimpin kita. Itu saja saya kira. Oke, baik para pecinta Presidensial Institute, kita hidup bernegara ini sudah cukup lama, 77 tahun kita baru merayakan kemerdekaan Indonesia. Lantas bagaimana 77 tahun kita memaknai itu semua? Tentu dengan berbagai hal, kejadian yang heroik, suka duka perjalanan bangsa ini, kita sendiri punya penilaian-penilaian. Nah, bagaimana kejadian-kejadian di institusi, di kepolisian, di tempat-tempat lain, di dunia pendidikan, ada seorang petugas yang jabatannya sangat tinggi, dia menjadi penegak hukum di institusi itu, ternyata dia korup dan tidak baik untuk dicontoh. Ada seorang rektor yang dia sebagai pencetus dan pencetak sarjana-sarjana, intelektual-intelektual yang akan membangun bangsa dan negeri ini, ternyata dia ditangkap KPK dan sebagainya. Kejadian-kejadian miris itu tentu harus menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi renungan buat kita semua. Apakah kita sudah menjadi bangsa yang merdeka secara hakiki lahir ataupun batin? Salam Presidensial Institute menarasikan berbagai masalah kebangsaan, politik, budaya, dan lain sebagainya. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.